down, I know you got me, baby. Game simulasi adalah genre permainan video yang dirancang untuk meniru aktivitas atau sistem di dunia nyata. Alih-alih memiliki tujuan akhir yang pasti, pemain seringkali diberi kebebasan untuk menjelajahi dan mengelola lingkungan sesuai keinginan mereka, dengan fokus pada mekanisme dan pilihan logis, seperti dalam permainan bisnis atau perang. Sebelum menonton, subscribe, like and comment, share. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke videonya. Nomor 1. Game Mother Life Simulator Prank. Mother Life Simulator Prank Game adalah game simulasi di mana pemain berperan sebagai seorang ibu yang mengurus kehidupan sehari-hari, seperti merawat bayi, mengurus rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun terjemahan namanya menyertakan prank, game ini sebenarnya lebih fokus pada simulasi tugas-tugas ibu, dengan variasi tantangan untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah. Di sini juga kita bisa mengganggu tetangga kita prank mereka. Tapi jangan sampai kita ketahuan. Kalau kita ketahuan, kita bisa ditampar, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Pemain harus makan agar tidak menjadi monster karena lemas. Next, nomor 2, Game Life Sim 3D, dunia virtual. Game simulasi kehidupan dalam dunia virtual 3D yang memungkinkan pemain untuk mengendalikan karakter virtual, membuat cerita mereka sendiri, dan berinteraksi dengan lingkungan serta karakter lain. Game ini menggabungkan elemen simulasi keluarga, kustomisasi karakter, pembangunan rumah, dan eksplorasi dunia maya yang realistis. Tujuannya adalah meniru aspek kehidupan nyata dan menawarkan pengalaman bermain yang mendalam. Serupa dengan game seperti The Sims atau A Fucking Life, pemain dapat menjalani peran dalam dunia virtual, seperti menciptakan keluarga virtual Mengiris Bay dan membangun hubungan dengan karakter lain. Game ini memiliki lingkungan 3 dimensi yang luas untuk dijelajahi, memungkinkan pemain untuk merasa seperti berada di kota virtual sungguhan. Pemain dapat menyesuaikan penampilan karakter mereka, membangun dan mendekorasi rumah impian, serta memelihara hewan peliharaan. Sama seperti A Fucking Life, game ini menekankan interaksi sosial dengan bertemu dan berhubungan dengan orang baru di dunia virtual. Next, nomor 3 Game Cisini Stories RPG Hidup Si. Cisini Stories RPG Hidup Cewek adalah sebuah role-playing game RPG simulasi kehidupan yang dikembangkan oleh Ikan Asin Production. Dalam game ini, pemain berperan sebagai karakter perempuan fiksi untuk menjalani kisah hidup penuh drama dan romansa, dengan tujuan utama membangun hubungan romantis dengan karakter pria impian melalui interaksi seperti mengobrol, memasak, berkebun, atau membuat kerajinan tangan. Pemain memainkan peran karakter fiksi dalam latar cerita yang mereka pilih. Game ini mensimulasikan kehidupan sehari-hari, termasuk potensi drama dan romansa, seperti membangun hubungan dengan pria impian. Pada awal game, pemain harus memilih nama tokoh utama perempuan dan dihadapkan pada kisah hidupnya. Sang ibu sakit-sakitan dan memiliki utang, sehingga pemain harus bekerja mengumpulkan uang untuk membeli obat dan melunasi utang di bank. Sebagai pekerjaan pemula, pemain dapat bekerja di warteg untuk melayani pelanggan, karena pekerjaan di warteg tidak memiliki persyaratan. Setelah uang terkumpul, pemain dapat melakukan misi yang diberikan, seperti meningkatkan penampilan agar terlihat semakin cantik, hingga membeli rumah. Namun semakin bertambah level, beberapa pekerjaan memerlukan syarat seperti kecantikan, kecerdasan, kebugaran, dan komunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut, pemain dapat melakukannya di tempat yang sesuai. Sebagai contoh, pemain dapat meningkatkan kecantikan di salon dan kebugaran di gym. Kemampuan tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada cara pemain berinteraksi dengan lelaki idamannya. Dalam game ini, pemain akan bertemu dengan seorang PNS bernama Azril, dokter bernama Angga, manajer bank bernama Indra, dan polisi bernama
Reza. Jika ingin segera naik level dan menyelesaikan misi untuk berpacaran dengan salah satunya, pemain bisa langsung fokus pada salah satu tokoh lelaki. Sebagai contoh, pemain memilih Dr. Angga. Oleh karena itu, pemain harus meningkatkan interaksi dengan Angga, seperti sering berkunjung ke klinik dan bicara dengannya. Selain itu, pemain juga harus mengumpulkan poin dengan memberikan barang-barang yang diminta Angga nantinya. Poin tersebut akan mengisi ikon hati yang menunjukkan ketertarikan Angga kepada pemain. Barang yang diminta pun akan berbeda-beda setiap pekan. Kedekatan lainnya juga bisa dijalin dengan cara membalas pesan tokoh lelaki dalam game melalui fitur pesan yang disediakan. Bu, pesan tehnya 1. Nggak usah pakai gula, kan udah ada yang manis di sini. Nomor 4. Game. Aku si Jurangan Kosan. Aku si Juragan Kosan adalah game simulasi seru yang memungkinkan kamu menjadi pemilik bisnis kos-kosan. Dalam game ini, tugasmu adalah mengelola kos-kosan, mulai dari perbaikan kamar, menarik penghuni, hingga meningkatkan fasilitas. Dengan kombinasi elemen manajemen dan strategi, game ini memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus menantang, terutama bagi pemula yang baru memulai. No 5 Game. City Island 5. Membangun SIM. City Island 5 adalah game simulasi pembangunan kota di mana pemain membangun berbagai pulau, mengelola beragam jenis bangunan, mengumpulkan pendapatan, serta mengembangkan kota dari wilayah kecil menjadi kota besar yang hidup. Pemain dapat membuka pulau baru dengan tema berbeda, menempatkan bangunan berdasarkan kebutuhan warganya, serta melakukan upgrade untuk meningkatkan profit dan perkembangan kota. Game ini menawarkan gameplay yang santai, mudah dipahami, dan ramah bagi pemain baru maupun pemain yang sudah berpengalaman dalam genre simulasi. Dengan grafis yang cerah dan misi harian yang ringan, City Island 5 memberikan pengalaman bermain yang nyaman dan tidak menuntut, sehingga cocok dimainkan kapan saja tanpa tekanan. No NM Game. Ojol the Game. Ojol the Game adalah game simulasi gratis yang mengajak pemain merasakan menjadi pengemudi ojek online ojol. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan misi dengan mengantar penumpang atau barang, mirip dengan pekerjaan ojol di dunia nyata, sambil mengelola kebutuhan karakter dan menghindari kecelakaan untuk mendapatkan rating dan uang. Menerima dan mengantar order. Menunggu order. Di layar utama, Anda akan melihat peta dan notifikasi order yang masuk. Tap terima untuk menerima order. Mengantar penumpang. Ikuti rute yang ditunjukkan pada peta untuk mengantar penumpang ke tujuannya. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas dan hindari kecelakaan. Menyelesaikan order sesampainya di tujuan. Tap selesai untuk menyelesaikan order. Anda akan menerima upah berupa koin dan poin pengalaman. Number 2 June Game. Idle Mental Hospital Tycoon. Idle Mental Hospital Tycoon adalah game simulasi idle tipe tycoon, di mana pemain berperan sebagai manajer rumah sakit jiwa. Tujuannya adalah untuk membangun,
mengelola, dan mengembangkan rumah sakit tersebut untuk menyembuhkan pasien dan mendapatkan keuntungan. Sambil memastikan pasien tidak mengamuk dan membangun bisnis hingga menjadi yang terkaya, pemain harus menjalankan dan mengembangkan bisnis rumah sakit jiwa dengan mengelola sumber daya, staf seperti dokter, mantri, koki, dan pembersih, dan bangunan. Progres permainan terus berjalan meskipun pemain tidak aktif. Rumah sakit tetap beroperasi dan menghasilkan uang bahkan saat aplikasi ditutup. Yang berarti pemain hanya perlu melakukan tindakan sederhana sesekali untuk mempercepat perkembangan. Selain menjadi kaya dengan mengelola rumah sakit seperti seorang taipan, pemain juga harus fokus pada penyembuhan pasien. Hal ini mencakup membangun fasilitas yang dibutuhkan seperti ruang terapi dan memantau tingkat ketenangan pasien. Nomor 8 game. Simulator penyewa. Simulator penyewa adalah sebuah permainan simulasi di mana pemain kemungkinan besar berperan sebagai pemilik properti atau agen real estate yang mengelola penyewaan properti. Konsep permainan ini umumnya meliputi menyewakan properti. Pemain dapat menyewakan ruangan, apartemen, atau rumah kepada penyewa. Manajemen. Pemain bertanggung jawab atas manajemen properti, yang mungkin termasuk menetapkan harga sewa, memelihara bangunan, dan berinteraksi dengan penyewa. Tujuannya biasanya untuk menghasilkan pendapatan dari sewa dan memperluas portofolio properti pemain, mirip dengan konsep manajemen real estate di kehidupan nyata. Nomor 9 game. Kantin Simulator. Kantin Sekolah Simulator adalah sebuah game simulasi sudut pandang orang pertama, first person, di mana pemain berperan sebagai pemilik dan pengelola kantin sekolah. Dalam game ini, pemain dapat mengelola kantin, menjual berbagai jajanan khas Indonesia yang biasa ditemukan di sekolah, seperti mie lidi, gorengan, bakso, telur gulung, dan mie ayam. Mengembangkan bisnis, memperluas dan mendekorasi area kantin, mempekerjakan karyawan, mengatur inventaris, dan menjalankan strategi promosi untuk meningkatkan pendapatan. Nomor 10 game. Kantin Sekolah Simulator. Sakura School Simulator adalah sebuah permainan simulasi kehidupan sekolah yang dikembangkan oleh Garretsoft LLC. Dalam game ini, pemain dapat merasakan pengalaman menjadi seorang pelajar di lingkungan sekolah Jepang. Fitur utama dari game ini adalah kebebasan untuk menjelajahi dunia terbuka open world tanpa tujuan yang telah ditentukan. Berinteraksi dengan berbagai karakter non-pay main NPC dan melakukan berbagai aktivitas. Pemain dapat menjalankan misi, menghadiri kelas, bergabung dengan klub sekolah, atau bahkan membuat kekacauan di sekitar kota.